Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan daripada penonton setia kami yang meminta direview saham HICE dan bagaimana prospeknya di tahun 2025. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi, karena di grup kami ada rekomendasi. Siapa tahu bisa membantu. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya. Jadi kalau kita ngelihat ini, menurut kami ini saham bagus. Kenapa? Karena masyarakat hanya dikasih porsi cuma 20%. Logika sederhananya kalau saham bagus biasanya pengendali itu pengen pegang banyak. Ini PT Nur Internasional 40%, kemudian personal ya banyak yang pegang. Kemudian kalau dilihat dari komposisi number of shareholders, kalau dilihat dari ini ini bukan saham besar ya, karena pemegangnya hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 saja. Dan dari bulan Juli sampai Agustus komposisi pemegang sahamnya bertambah. Nah ini chartnya ya selama 3 bulan ya, ini selama setahun. Jadi kalau menurut kami ngelihat ini fluktuasinya menurut kami dalam kategori sedang. Kalau naik lumayan tinggi, kalau turun juga lumayan sadis, tapi nggak sadis-sadis banget lah. Kemudian pada saat kami review harga sahamnya saat ini di 222. Ya, 222 kami review ini pada bulan Oktober tanggal 2. Nah, ini company overview-nya ya. Jadi HIS itu atau Hasno International Shipping itu adalah perusahaan pelayanan dan logistik yang menurut kami ini banyak fokus di Indonesia. Ya, ini banyak fokus di Indonesia. Nah, ini beberapa usahanya. Yang pertama adalah pelayaran. Ya, pelayaran yaitu 14 kapal tunda dan kapal tongkang. Anda bisa lihat gambarnya ini. Kemudian ada pelabuhan. Pelabuhan dua lagi ini ya, di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Luas areanya 12 hektar. Jadi pelabuhan. Yang berikutnya adalah servis bongkar muat. Ya, loading, penyandaran, manajemen stockpile dan lain sebagainya. Jadi ini kalau melihat apa yang disajikan, menurut kami dia ini fokusnya di pengangkutan batu bara. Nah, maka ada selalu kaitannya dengan bisnis batu bara. Anda perlu catat ini. Nah, kita perhatikan ya. Komposisi kapalnya itu adalah 14. 14 kapal tunda dan 14 kapal tongkang. Komoditas yang diangkut 8,1 juta metric ton, krunya 100 lebih. Dan kalau kita ngelihat ini ya, kunci bisnisnya hanya dua. Yang pertama, bagaimana kebutuhan batu bara itu meningkat. Kalau kebutuhan batu bara meningkat, ini pasti labanya naik. Yang kedua, kalau nambah kapal. Makanya kata kunci di logistik perkapalan itu biasanya adalah perusahaan ini nambah kapal nggak? Kalau nggak nambah, menurut kami kurang bagus. Karena labanya stagnan kan. Apalagi kalau misalnya kebutuhan batu bara turun misalnya, maka pada akhirnya ya pengangkutannya nggak banyak. Nah, ini rutenya ya. Rutenya Anda bisa lihat mayoritas di dalam negeri. Mayoritas. Ini Vietnam satu, tapi mayoritas dalam negeri ini. Nah, kalau kita lihat valuasi, ya valuasi. Ini perusahaan kami golongkan sebagai perusahaan murah. Kenapa? Dari book value, price to sales, earning yield, PER-nya, ini semuanya under value. Kalau kita ngelihat labanya, ya dari tahun sebelumnya memang turun. Ya tahun sebelumnya Anda tahu bagaimana batu bara itu begitu menyala. Nah, maka saya katakan di awal tadi, ini sangat bergantung dengan batu bara. Nah, ini menyala kan. Nah, sekarang turun. Tapi turunnya apakah signifikan? Tidak terlalu ya. Hampir semua perusahaan batu bara labanya turun. Dan kemudian emiten logistik perkapalan juga sama. Artinya ini perusahaan baik-baik aja. Kecuali kalau yang lain naik, ini turun drastis. Nah, itu
ada sesuatu. Tapi kalau seperti ini biasa standar. Nah, kalau kita lihat profitabilitas juga lumayan bagus, 22%, operating profit marginnya 13, net profit marginnya 11. Kemudian dari unsur pinjaman delnya juga sedikit. Ya, ini cuma 0,2 delnya, ini debt to equity ratio. Keuangannya juga bagus, current ratio, quick ratio. Pokoknya menurut kami ini istimewa. Dividennya juga besar, 9%. Jadi selain ini emiten yang masih murah, juga emiten yang dividennya besar. Jadi kalau Anda investasi terus ke sini tinggal tidur dapat 9%, gitulah sederhananya. Nah, mari kita analisa pendapatannya ya. Ini dari laporan keuangan bulan Juni terakhir kuartal 2. Pengangkutan itu 315 dibanding tahun kemarin itu turun. Jasa bantuan bongkar muat naik ya. Kemudian tuk asisnya ini ada tambahan. Nah, pihak ketiga juga sama. Ini ada pengangkutan, jasa bantuan pemuatan, charter dan lain-lain. Ya. Yang perlu diperhatikan itu ini. Nah, pelanggan yang melebihi 10%. Apa itu? Ini pihak berelasi. Artinya kalau kita bicara pihak berelasi, itu kemungkinan besar untuk pergi pelanggannya itu sangat kecil. Ya, jadi aman. Perusahaan ini aman sekali. Ya. Dan komposisinya nggak kaleng-kaleng. Ini kan 472, ini 316. 453, 338. Artinya komposisinya itu hampir sekitar 60%. Ya, 60%. Jadi menurut kami nyaman lah, inilah 50% lebihnya di berelasi. Jadi kalau kehilangan pelanggan itu kemungkinannya sangat kecil kalau menurut kami. Nah, mari kita lihat chartnya ya dari candlesticknya. Menurut kami, ini versi kami ya, ini tekanan belinya mulai lumayan. Ya, dilihat dari candlestick ini tekanan belinya mulai lumayan. Karena walaupun ini merah ya, tapi kami ubah warnanya. Tapi tekanan belinya lumayan. Ya, plus pada transaksi beberapa hari terakhir volumenya meningkat lumayan. Ya, ini hijau dua-duanya. Jadi kalau ngeliat ini potensi naiknya besar. Anda bisa lihat ini dari tanggal 1 Oktober terjadi akumulasi yang cukup lumayan besar. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ngelihat chartnya? Anda lihat chartnya. Yang pertama resistennya di 224. Yang kemudian berikutnya supportnya di sekitar 208. Tapi sekarang trennya mau naik. Ingat, mau naik. Bukan sudah tren bullish. Bukan. Tapi fase mau. Nah, kecuali kalau udah tembus ini nih, oke berarti naik. Oleh sebab itu ya berbahagialah yang megang. Kalau kami nggak megang ya. Nah, ini kesimpulan kami dari apa yang sudah kami sampaikan. Kinerjanya bagus, valuasinya bagus, murah. Kalau prospek itu tergantung daripada penambahan kapal. Resikonya juga tidak begitu besar lah, karena harganya sudah di bawah. Kalau versi saham hijau ini saham bagus. Nah, terkait dengan prospek, kenapa kami tidak sampaikan jelek? Karena setahu kami, HIS ini sudah ada berita menambah kapal. Ya. Ini berita bagus, menambah kapal. Jumlahnya kalau nggak salah 2, kalau nggak salah ya. Itu menambah kapal, sehingga kalau nambah kapal otomatis potensi penambahan pendapatan itu besar di tahun depan. Jadi kalau Anda pegang dari sekarang ya potensi naiknya cukup besar. Tapi sekali lagi disclaimer on ya. Karena bisa jadi apa yang kami sampaikan salah. Dan kalau ada kejadian yang tidak terduga kita nggak tahu ya. Kondisi geopolitik sekarang itu kan panas sekali. Oleh sebab itu menurut kami kesimpulannya demikian. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan atau usulan emiten yang mau direview, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu kami bisa memenuhi dan bisa membantu untuk analisa investasi yang sudah Anda lakukan bersama. Kalau misalkan saham kita hijau kan senang semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.